Khusus di hari ini atau di sore hari ini Smart Listener, seperti biasa kami hadir untuk Anda tentunya di Senin Inspirasi untuk edisi hari ini di Senin 28 Juni 2021 ya. Dan untuk hari ini saya sudah bersama dengan salah seorang tamu spesial saya yang tentunya kita akan ajak ngobrol santai ya. Di sore hari ini saya mengucapkan selamat datang dulu untuk Dila ya. Dila ini merupakan owner dari Rose Collection. Benar ya? Benar Kak. Nah kalau saya dengar nih dari nama Rose Collection, Smart Listener mungkin juga untuk Anda yang mendengarkan ya terlintas itu kalau kita mendengar collection itu biasanya dekat-dekat dengan koleksi busana gitu ya. Tapi benar nggak sih? Ya ada sebagian. Ada sebagian. Ada Rose Collection itu sebenarnya fokusnya dia ke fashion muslimah. Oh, fashion muslimah. Tapi ada juga souvenir dan sekarang merambah ke konektor dan konektor masker dan kalung masker. Oke, jadi ini memang benar-benar itu komplit gitu ya. Jadi ada busananya ya, kemudian ada aksesorisnya juga ya. Betul. Tapi kalau semuanya untuk sore hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang aksesoris ya, yang dimana ini menjadi fokus usaha dari Dila ya. Oke. Perlu kami informasikan juga ya Smart Listener, kalau sore hari ini kita juga live di channel YouTube Smart FM Makassar, kemudian juga di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Kemudian untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya sama Dila juga boleh banget ya, langsung aja di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, sebelum kita lebih banyak lagi ngobrol ya tentang bagaimana kemudian Dila mengembangkan usaha dari aksesoris ini, mungkin di awal Dila bisa memberikan sedikit gambaran nih ya. Awalnya kenapa sih ada terlintas adanya Rose Collection ini? Itu gimana tuh? Iya, begini. Kalau tidak salah 2014 silam. Nah, ibu kan hobinya ya, pokoknya tidak mau diam, mau kerja terus. Nah, dia punya kreativitas juga lumayan bagus. Dia bikinlah bros, dia bikinlah pin cushion yang kayak begini, tusukan pentul. Nah, 2014 itu dia beliau kelola sendiri. Nah, sampai akhirnya ibu camatnya waktu itu bilang namain aja Rose Collection. Nama Rose Collection itu berasal dari nama ibu saya sebenarnya. Oh, kirain nama apa ibu gitu saya ya? itu Rosmawati. Jadi Rose-nya itu yang disingkat. Ya, jadi ibu camatnya itu hari menyarankan namanya Rose Collection aja, Bu. Beliau bilang, "Oh iya, bagus juga." Nah, terbentuklah Rose Collection saat itu di 2014. Sampai akhirnya berjalan sampai sekarang. Itu awal mulanya Rose Collection terbentuk. Oke. Gitu. Terus gimana akhirnya Rose Collection ini yang tadinya ya itu dibuat kemudian dikelola oleh sang ibu ya, Ibu Rose ya. Itu Rose. Akhirnya itu bisa akhirnya dikelola oleh Dila. Itu gimana ceritanya? Awalnya itu 2014 saya sementara kerja, saya fokus kerja untuk cari uang juga. Sampai saya kerja di 2015 saya masuk kuliah, jadi 2015 saya kerja sambil kuliah. Ceritanya dua nih ya? Ya, dua. Jadi saya tidak ada niat untuk, tidak ada waktu untuk bantu ibu usahanya. Jadi saya fokus kuliah sambil kerja. Sampai akhirnya di 2019 saya akhirnya resign. Kuliah juga sementara skripsi. Jadi kayak kosong ini, apa yang dikerja bagus. Tidak ada kegiatan ya? Tidak ada kegiatan. Nah, saya lihat di koleksinya ibu itu banyak. Ada jilbab itu hari, ada tusukan pentul, ada bros, macam-macam, ada stok. Nah, saya bilang coba mulai.
Kupake, saya foto sendiri, saya posting sendiri di Instagram, bikin caption sendiri, edit sendiri, pokoknya saya serba sendiri. Ternyata bagus. Ada yang komen? Iya, ada yang komen, ada yang order. Bagus Ki. Lanjut terus 2019 itu. Alhamdulillah berlanjut terus sampai sekarang. Pengirimannya sudah jauh, ada ke Toraja, ke Baru, ke Bone, dari sosial media aja. Jadi dari pendapatannya itu via offline saja, lama-lama jadi via online juga. Alhamdulillah meningkat sekali, meningkat drastis, terasa sekali perbedaannya. Mungkin kalau dipersentasekan itu bisa sampai 300% itu kenaikannya itu pendapatan dari offline menuju online. Sampai akhirnya sampai sekarang 2020 pandemi, masih juga saya kelola. Pandemi tidak ada produksi, berhenti produksi untuk jilbab dan aksesoris. Jilbab dan aksesoris? Iya, berhenti produksi. Ya. Tidak ada bahan baku, tidak ada juga yang mau pergi beli karena tidak berani corona toh, ya corona, parah-parahnya corona itu hari 2020. Kita coba untuk memanfaatkan limbah jilbab yang ada di rumah jadi masker. Limbah jilbab maksudnya? Sisa-sisanya kain-kain percanya jilbab. Oh ya. Yang sebelum-sebelumnya diproduksi ada di rumah. Jadi untuk jilbab ini yang sebelumnya itu Ibu jahit sendiri ya? Iya, produksi sendiri. Saya kira semuanya seperti reseller begitu. Enggak, beli semuanya jadi. Produksi sendiri. Oh, jadi mulai dari busana muslimnya, busana terus muslimnya, jilbab, sampai sekarang ada mukena. Itu beli kain, baju koko, beli kain terus dijahit produksi sendiri. Produksi di rumah ya. Dijahit sendiri. 2019 malah ada sempat pekerja aku 3 orang. Tapi karena corona, jadi tidak kerja dulu untuk sementara. Oh ya, jadi tidak ada produksi. Tidak ada produksi. Ya? Jadi karena untuk masker kita produksi sendiri, Ji. Kita pakai kain-kain sisanya dari jilbab, kayak misalkan begini tuh ada kain sisanya. Itu bisa dijahit lagi ya? Bisa diolah kembali jadi masker waktu itu di 2020 masker, jadi konektor masker yang karet. Nanti dikembangkan lagi jadi yang kayak begini, yang kalung, yang mutiara. Ya, cerita yang tadi untuk limbah jilbabnya ya? Iya. Ya, sisa-sisa kain ya? Iya, sisa-sisa kain, betul-betul sisa kain yang kita manfaatkan betul-betul sampai sama sekali tidak ada sisa di rumah. Karena kita manfaatkan betul-betul. Untuk limbah jilbabnya itu bisa diolah apa saja, ya, Dila? Waktu itu karena kan peluang corona tuh, jadi kita produksi untuk masker, itu konektor masker atau biasa orang kalau yang suka pakai gamis itu atau pakai jilbab besar, kita kasih free cadar. Kita buat juga cadar, kita free cadar, tapi free saja supaya orang tertarik untuk belanja di kita. Ada bonusnya ya? Iya, ada bonusnya. Jadi limbah jilbab juga yang dibuat. Nah, ini untuk aksesoris ini bagaimana akhirnya lebih fokus untuk aksesoris yang dikembangkan? Ya, kalau ini aksesoris kan aksesoris ini dia ada pin cushion dengan bros. Ini bisa juga jadi souvenir pernikahan, makanya juga difokuskan ke situ. Nah, ini kan dari limbah rumah tangga juga kayak kertas. Ini kan alasnya dia pakai kertas. Terus ini alasnya pakai kertas. Yang bros begini dia pakai tutup botol. Itu dibuat sendiri? Dibuat sendiri di rumah. Iya. Wow. Produksi sendiri di rumah. Itu dihias pita. Kalau ini kan bros. Kalau ini tusukan pentul supaya pentul di rumah aman, tidak hilang-hilang. Ya, biasanya nih ya kalau yang cewek-cewek ini ya kalau habis pakai jilbab, ya pentulnya enggak tahu di mana. Pentulnya taruh di sofa, di atau di bantal, di kasur. Nah, ini kan lebih aman. Ya. Apalagi cantik juga disimpan di meja rias kan? Iya, apalagi kalau di tas ya itu biasanya akhirnya menusuk kita. Iya, betul. Oke. Itu bisa kita lebih ini ya untuk beberapa contoh aksesoris ya yang sudah dikreasikan oleh Dila Smart Listener, itu bisa Anda lihat ya, itu tampilannya. Jadi bermacam-macam yang dibuat ya, ini dari limbah
rumah tangga ya. Jadi tadi seperti yang diinformasikan ada tutup botol ya, itu dibuat ada jadi kertas ini bekas dos susu. Terus apa lagi? Ini kain percanya juga dari jilbab, dari sisa kain jilbab tuh. Ya, bisa diangkat. Dari sisa itu kain bisa jilbab. diperlihatkan ya. Ini loh ya Smart Listeners, ini hasil kreasi dari Dila ya. Jadi dimanfaatkan lagi dibentuk seperti ini. Itu bisa kainnya warna-warni gitu ya? Iya, ini ada warna-warni, ada yang polos, cuma saya enggak bawa. Ya. Ada yang itu polos kalau bisa memilih untuk padu padan warnanya itu bagaimana? Iya, biasa kalau pesannya satuan boleh. Tapi kalau misalkan mau banyak kayak souvenir pernikahan kan ya dikirimnya random. Kayak campur semua. Campur acak, warnanya. Ada warna kuning, warna pink, warna coklat, abu-abu, hitam, biru, campur-campur. Kan kalau souvenir enggak mungkin kan pesan 50, pasti 200, 300. Okay. Terus harganya juga lebih murah kalau pesannya. Oke. Kita sebentar ya akan melanjutkan lagi ya. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita ya. Dila, kita break untuk sesaat ya. Jadi tadi ya itu macam-macam ya, itu Smart Listener bisa ngelihat contoh aksesoris yang memang sudah buat ya oleh Dila. Ini dibuat sendiri atau memang ada karyawannya juga yang membantu? Ada dua, cuman sekarang ini karena permintaan juga tidak terlalu banyak, jadi saya dengan ibu. Ya, berdua ya. Iya. Oke. Kita akan break dulu ya untuk sesaat. Dan ya, Smart Listener, untuk Senin Inspirasi kita akan kembali lanjutkan setelah kita ikuti beberapa pesan berikut ini.